Karena di daerah saya ya, kalau yang dinamakan lembur itu ada hitungannya juga, dan ada hitungan jamnya juga, berapa per jam. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan rezekinya semakin lancar dan laundrynya semakin berkembang. Jadi topik kita kali ini sobat, yaitu membahas tentang antara owner dan karyawan usaha laundry. Dimana kemarin sobat, salah satu owner ada yang bertanya sama saya, kenapa jika kita menyuruh karyawan itu lembur tidak mau, padahal ada pelanggan yang meminta pakaiannya ekspres dan otomatis pekerjaan harus cepat. Nah, cocoknya karyawan seperti itu diapain? Nah, itulah pertanyaannya. Nah, untuk ini ya saya balik bertanya, sekarang lembur dibayar tidak? Nah, karena di sini tidak dijelaskan. Nah, kalaupun dibayar berapa per jam? Nah, itu karena di daerah saya ya, kalau yang dinamakan lembur itu ada hitungannya juga, dan ada hitungan jamnya juga, berapa per jam. Nah, kalau di tempat saya itu rata-rata 15 sampai 20 ribu per jam. Nah, jadi kalau sampai dia malam atau sampai pagi, nah itu tergantung. Nah, istilahnya jadi 24 jam, itu tergantung. Pokoknya kalau yang pernah saya lakukan sampai pagi itu 120 ribu. Nah, jadi itu sobat. Cuman sobat, kalau seandainya si karyawan tidak mau, kita tidak bisa maksa. Nah, itunya kelemahan kita kadang-kadang, kita tidak bisa maksa. Karena kenapa? Kita memaksa karyawan untuk lembur, apalagi status seperti yang saya katakan tadi, dibayar tidak atau lemburnya, kita tidak bisa. Karena banyak alasannya. Salah satu, sepengetahuan saya, usaha laundry itu tidak ada jaminan kerja. Jadi orang itu punya hak penuh untuk menolak. Itu yang pertama. Tidak ada jaminan kerja. Atau kalau di dalam perusahaan besar, jam sostek lah. Nah, itu tidak bisa kita paksa. Apalagi bisa juga itu jadi menyebabkan kita celaka atau sebuah risiko tinggi. Karena kenapa? Makanya saya bilang ada risikonya, apalagi kita tidak memiliki izin usaha. Bisa orang itu mengadu. Nah, makanya saya katakan tadi itu, kita tidak bisa memaksa karyawan itu kalau tidak mau lembur. Tergantung perilaku kita terhadap karyawan. Kalau seandainya istilahnya karyawan itu enak sama kita, ya kita enakin dia. Tapi kalau seandainya istilahnya udah di luar kendali, kita tidak senang merasa dia, kita bisa tekan. Nah, jadi ya kalau menurut saya pribadi, tergantung kita menghadapi karyawan itu bagaimana perilakunya. Nah, jadi itunya sobat, makanya saya katakan dari dulu itu, banyak karyawan yang punya prinsip, selagi budak-budak orang kaya, tak gentar orang itu masuk mencari kerja kalau seandainya dipecat. Itu banyak prinsip orang itu kayak gitu, seperti itu. Nah, makanya kadang ya saya juga bingung ya, giliran ada karyawan ditekan habis, jika tidak ada karyawan mengeluh. Nah, jadi kalau yang pernah saya alami ya, punya karyawan itu ya, yang sampai saat ini yang saya jalani, ya lebih baik kita mengimbangin dia. Kalau menurut saya,
selagi istilahnya masih di yang masuk akal ya, atau selagi masih istilahnya wajar-wajar saja perilakunya, jadi kita harus bisa mengimbangi. Tapi kalau istilahnya udah di luar kendali atau di luar pengetahuan kita, ya bisa kita tekan. Kita tekan yaitu dengan bukan secara kasar, tidak. Kita menekannya ya kita kasih peringatan atau kita kasih teguran. Nah, bahkan di tempat saya, gara-gara hal seperti inilah karyawannya seminggu ganti, tiap minggu ganti. Ya karena yang seperti itu, tekanan itu. Nah, jadi kita tidak bisa memaksa kehendak kita terhadap karyawan. Nah, jadi lebih baiknya kita ngikutin alur karyawan ini, gimana kemauan dia. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak suka dengan kemauan dia, bisa kita tolak. Punya hak kita menolak. Nah, balik lagi seperti yang saya bilang itu, tapi jangan terlampau kasar. Itu saja. Nah, jadi kalau pada intinya yaitu, jika istilahnya si karyawan tidak mau lembur, kita sebagai owner, kalau ada laundry express, lebih baik kita sendiri yang mengerjakan ketimbang sakit hati untuk menerima penolakan dari karyawan tersebut. Kita terima dengan lapang dada. Ya udah, kita sendiri yang mengerjakan. Jangan kita terlampau berharap. Makanya dari dulu itu saya sarankan, sebagai owner atau sebagai pemilik usaha laundry itu, jangan terlampau bergantung terhadap karyawan. Jangan langsung berprinsip seperti ini. Saya punya duit, saya punya hak penuh untuk mengatur kamu, saya yang menggaji kamu. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita punya prinsip seperti itu, ya balik lagi seperti yang saya katakan tadi itu, ujung-ujungnya karyawan tidak betah, capek lagi cari karyawan. Nah, jadi hal seperti ini memang harus kita pelajari lebih dalam. Nah, tidak hanya istilahnya kita butuh karyawan, kita gunakan tenaganya, kita gaji, dan sesuka kita mengatur dia. Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi kita istilahnya harus bisa mengimbangi karyawan ini. Karena rata-rata ya, saya melihat banyak banget keluhan masalah karyawan. Susah cari karyawan. Giliran ada ya seperti tingkah laku pemilik usaha laundry. Nah, jadi ya kalau bisa jangan sampai istilahnya kita dilihat orang atau dilihat pengusaha laundry lain gonta-ganti karyawan. Di mata usaha laundry lain, bukan istilahnya karyawannya itu nggak benar, kita yang tidak benar. Istilahnya jadi pengusaha laundry lain punya pemikiran negatif. Contoh, mungkin gajinya nggak benar, atau mungkin gajinya tidak lancar, makanya karyawannya tidak betah. Nah, yang kedua, mungkin gajinya terlampau kecil, makanya langsung karyawannya keluar. Nah, jadi banyak pemikiran negatif bagi pengusaha laundry yang lain, sama kita juga bolak-balik ganti karyawan. Nah, jadi saran saya sobat, intinya seperti yang saya katakan tadi, jika karyawan tidak mau lembur, ada laundry express yang harus dikerja atau yang mau dikejar, lebih baik kita sendiri yang mengerjakan semampu kita. Nah, tinggal kita bikin perjanjian waktu sama si pemilik pakaian. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.